tidak semua surat membawa kabar baik. Ada yang justru meninggalkan tanda tanya panjang. Pekan pertama Juli lalu, sebuah notifikasi WhatsApp masuk ke ponsel Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota. Pengirimnya memperkenalkan diri sebagai bagian dari tim bisnis Tempo Media Group. Isinya sopan, meminta waktu bertemu, maksudnya juga terdengar biasa, menawarkan program komunikasi strategis. Tak hanya pesan singkat, sebuah surat resmi dalam format PDF ikut dilampirkan. Di bagian bawahnya tertera tanda tangan Direktur Utama Tempo Media Group, Wahyu Diatmika, Blikomang, sapaan akrabnya. Wartawan lama Tempo yang kini duduk di kursi manajemen, membawahi tim redaksi dan sekaligus bisnis. Saya dapat surat cinta dari Tempo. Surat cinta dari Tempo. Mengajak kerjasama untuk memanage atau untuk mengatur narasi atau media supaya kelihatannya Operasi Desa Merah Putih dan Agrinas ini mungkin bagus. Kayak dibagus-bagusin, dipoles gitu maksudnya. Iya, ada kan itu gua kasih suratnya deh, nanti pada lihat. Oke. Setelah saya polak suratnya itu tanggal berapa, Pak? Kurang lebih saya itu di telepon tanggal 5 ya, tanggal 5 Juli. Suratnya saya lihat ada datang tanggal 7, tapi dia sempat WA saya gitu. Nah, ketika dia WA, Sebelum interview tanggal 10 Juli ya, kalau lihat beritanya tadi. betul sebelum tanggal 10 Juli. Jadi saya tanggal 7 itu surat itu datang. Kemudian sempat WA-WA-an juga tuh sama Si marketingnya lah. Oh, Marketing. Biasa kan mau olah-olah gitu. Saya bilang, udah zaman dah, gue kan harga di independensi kita wartawan gitu. Kalau wartawan sudah minta, kalau sudah dapat uang dari kita, akhirnya kan gue nggak punya lagi media kontrol gitu. Nah kita harapannya itu wartawan seperti media seperti itu sebagai kontrol. Nah yang gue juga agak begini, gue kaget juga saya pas waktu terima. Gue pikir Tempo udah dapat dari Kurawa, udah dapat dari Soros, sudah cukup banyak. Datang juga kayak BUMN. Tolong ya, ini dimuat ya, jangan dipotong yang saya tinggal. Dicek juga tuh, jangan-jangan BUMN yang lain nyetor nih. Saya mau minta Menteri BUMN cek juga nih, jangan sampai media BUMN yang lain nggak pernah ditulis sama Tempo, mungkin karena ikut nyetor, dan gue kan nggak mau nyetor, gue mau fair-fairan aja gitu. Yaudah gitu aja dah. Joe memang terkejut. Ia tak menduga menerima tawaran kerjasama dengan label komunikasi strategis dari media yang selama ini mengkritisi Agrinas. Bagi Tempo, surat semacam itu mungkin sudah lumrah. Namanya juga usaha mencari pemasukan lewat iklan. Namun bagi Joe, waktunya terasa ganjil. Beberapa waktu terakhir, Agrinas nyaris tak pernah lepas dari pemberitaan sejumlah media, termasuk Tempo. Mulai dari proyek pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, impor armada dari India, dugaan persaingan retail, lokasi gerai yang disebut ajaib, kisruh distribusi barang subsidi, hingga soal penempatan manajer, datang silih berganti. Nah, di tengah hujan kritik itulah sebuah tawaran kerjasama komunikasi justru datang dari kelompok media yang sama. Ya itu adalah upaya-upaya mereka untuk menekan kita supaya mau melayani tawaran-tawaran mereka. Nah, tapi saya terus terang aja, bukan masalah gue, bukan masalah itu, masalah independensi. Ini sesuatu yang saya selama ini saya muliakan gitu. Jadi teman-teman jurnalis itu benar-benar saya boleh tanya, tidak pernah ada jurnalis datang ke tempat saya kasih uang gitu. Dan saya tidak mau, kenapa? Bukan karena saya pelit, tapi saya menjaga independensi mereka. Ternyata justru orang selevel Tempo itu saya benar-benar saya kecewa. Terus terang ini pada malam ini saya jujur sejujurnya, saya sangat kecewa karena Tempo selama ini saya anggap adalah kontrol yang paling baik bagi saya. Kok sekarang malah mengajukan hal-hal seperti itu gitu. Itu benar-benar menistahkan gitu. Justru nilai jurnalisme itu benar-benar. Pertemuan sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2026. Namun akhirnya batal. Bukan karena kesibukan, Joe memang memilih tidak meneruskan pembicaraan itu. Baginya, jika sebuah perusahaan harus menjelaskan kinerjanya, penjelasan itu cukup dilakukan melalui data, wawancara, dan keterbukaan kepada publik, bukan melalui paket komunikasi yang dibungkus advertorial atau dengan embel-embel program komunikasi strategis. Selama memimpin Agrinas, Joe membuka pintu bagi siapapun yang ingin bertanya.
Wartawan diterima, aktivis juga diterima. Bahkan tim Indonesian Corruption Watch datang tanpa perantara humas. Data anggaran diperlihatkan, dokumen dijelaskan, pertanyaan dijawab satu persatu. Yang tidak dibuka hanya informasi yang memang terkait etika bisnis. Prinsipnya, kalau memang tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus membeli ruang untuk menjelaskan? Peristiwa serupa ternyata bukan sekali ini terjadi. 2 tahun silam, Tempo juga mengirim surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Surat pertama tertanggal 20 September 2024 ditujukan kepada Wakil Kominfo Nezar Patria. Isinya mengajukan audiensi untuk membahas sosialisasi capaian Kabinet Indonesia Maju. 3 pekan kemudian, surat kedua meluncur kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Prabu Revolusi. Tema yang ditawarkan masih serupa, komunikasi mengenai capaian pemerintah. Saat surat itu menjadi perbincangan publik, Tempo memberikan penjelasan. Kepada Detik.com 14 Oktober 2024, Wakil Pemimpin Redaksi Tempo saat itu, Bagja Hidayat, mengatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut atas tawaran lisan dari Kominfo mengenai kemungkinan membuat berita berbayar tentang capaian pemerintah Presiden Joko Widodo. Tempo, kata Bagja, menolak membuat berita berbayar karena bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Ia juga menegaskan adanya garis api yang memisahkan ruang redaksi dan ruang bisnis. Penjelasan itu boleh diterima, namun pertanyaannya belum hilang. Jika ruang redaksi dan ruang bisnis benar-benar dipisahkan, bagaimana publik harus memandang situasi ketika media yang sangat kritis terhadap sebuah lembaga pada saat yang sama melalui pintu bisnis menawarkan kerjasama komunikasi kepada lembaga yang sama. Tempo sebagai institusi media dan Tempo sebagai lembaga bisnis strategi komunikasi. Nah, itu kan kita kan tidak mungkin tanpa tim bisnis redaksi itu punya bensin. Jadi bensinnya mereka itu ya dari tim bisnis ini. Jadi satu lah Mbak. iyalah kita ada nih, janganlah kayak orang nggak ngerti. Ini barang ini kan barang yang sudah umum lah, kita tahu semua barang ini gitu. Jadi intinya Pak Jo kecewa ya? Ya, saya kecewanya itu media yang selama ini saya sangat banggakan dan saya sangat hormati, karena menurut saya independensi yang mereka jaga itu harganya mahal. Jadi presiden tidak Dan baik. kemudian kok saya yang dapat surat itu loh, benar saya nggak bisa terima. Kok saya gitu loh. Mungkin orang lain ada juga, cuma nggak ada yang berani ngomong. Ya makanya saya lihat ya jangan sampai teman-teman di BUMN lain mendapatkan surat yang sama, mendapatkan ini yang sama, tapi karena mereka kasih jadi mereka nggak pernah dimuat. Atau perlu dibuka posko pengaduan buat dirut-dirut. Saya setuju. Tempo tentu berhak mencari pemasukan. Industri media memang sedang tidak mudah. Iklan menyusut, persaingan makin keras. Tidak ada yang salah dengan mencari nafkah. Yang menjadi soal adalah persepsi. Ketika sebuah lembaga sedang menjadi sasaran kritik, lalu pada saat yang sama menerima tawaran program komunikasi dari media yang mengkritiknya, publik tentu berhak bertanya. Tempo menyebut ada garis api yang memisahkan redaksi dan bisnis. Mungkin memang ada. Wartawan bekerja di ruang redaksi, tim bisnis bekerja di ruang pemasaran. Namun uang yang masuk lewat pintu bisnis tetap bermuara ke perusahaan yang sama. Dan bagaimana bisa ada batas tegas berupa garis api antara ruang bisnis dan dapur redaksi bila surat penawaran diketahui dan ditandatangani langsung oleh sang direktur utama? Lalu, menurut Jomota, komunikasi dengan tim bisnis Tempo berlangsung sekitar tanggal 5 Juli. Surat masuk lewat aplikasi WhatsApp tanggal 7 Juli. Setelah penolakan, Tempo gencar memberitakan soal dugaan pemburu rente di balik pembelian pickup 4x4 Mahindra untuk Koperasi Merah Putih. Sampai pada akhirnya tanggal 10 Juli, Jomota menerima jurnalis Tempo di kantornya untuk wawancara. Apakah ini sebuah kebetulan? Entahlah, yang jelas pertanyaannya tetap menarik. Apakah independensi cukup dijaga dengan memisahkan dua divisi? Ataukah independensi juga harus tampak dari cara menjaga jarak terhadap pihak yang sedang diberitakan? Itulah pertanyaan yang tertinggal setelah surat itu sampai ke Jomota. Bukan soal boleh atau tidak menawarkan kerjasama, melainkan apakah langkah itu selaras dengan kredo Tempo yang ditulis pendirinya, Gunawan Muhammad, di
di edisi perdana pada Maret 1971 yang selama puluhan tahun menjadi identitas Tempo. Apakah Tempo kini sedang melacurkan diri dengan topeng garis api? Men of our time.